Masih dengan diskusi bersama dengan Johannes Joko dan Kunto Adi dari KSP dan juga pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Saya ke Mas Joko dulu menyambung yang tadi. Ini bentuk Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak sih dengan berkomentar soal debat? Karena Mas Anies bilang katanya kaget dengan pernyataan Pak Jokowi dan mengatakan bahwa semestinya Presiden memegang pernyataan Pak Presiden netral. Memangnya ada indikasi tidak netral dengan berkomentar seperti ini, Mas Joko? Tolong di-unmute, Mas Joko. Oke, Ya. ya itulah Mbak yang menjadi kebingungan kami, justru malah menjadi pertanyaan kami terhadap framing yang diberikan oleh Mas Anies Baswedan gitu terhadap pernyataan Bapak Presiden. Karena sejatinya pernyataan Bapak Presiden itu kan bukan hanya untuk salah satu pasangan peserta debat begitu, tapi untuk ketiga-tiganya dan untuk 3 debat lainnya begitu, termasuk cawapres dan segala macam. Kuncinya adalah sebenarnya yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kita perlu sekali lagi Mbak menempatkan dan membuat debat untuk kepemimpinan nasional ini agar masyarakat itu betul-betul bisa melihat melalui debat-debat ini visi-visi kebangsaan yang mana, kemudian program-program kerakyatan yang mana yang memang betul-betul sesuai dengan masyarakat begitu Mbak. Jadi artinya kalau Pak Anies sendiri menyatakan kebingungan loh kok kenapa bingung, karena bagaimanapun juga jangan salah loh ya, Bapak Presiden itu beliau itu sebagai penanggung jawab politik nasional. Dalam konteks penanggung jawab politik nasional, maka kepentingan politik dalam menjalankan demokrasi yang lebih baik itu menjadi tanggung jawabnya beliau juga. Dan dalam konteks inilah sebenarnya penguatan atau masukan, dan masukan itu juga berasal dari masyarakat juga diperlukan untuk membuat kedepannya format-format debat menentukan pilihan kepemimpinan nasional ini bisa dilakukan dengan lebih baik begitu. Mas Joko tadi bilang bahwa mestinya tidak ada yang dibingungkan atau tidak ada yang dikagetkan. Ini wajar saja pendapat Pak Jokowi. Kalau Mas Kunto tadi yang menarik dilihat kan seperti ini. Narasi dan kontra narasi pasca debat. Narasi dari Pak Jokowi yang memberikan masukan tapi dinilai oleh Mas Anies bahwa terkejut seakan-akan ada yang salah. Bagaimana Mas Kunto lihat ini? Ya, kalau masukannya Pak Jokowi menurut saya sangat masuk akal, Mbak. Sangat konstruktif. Yang pertama, dari awal saya juga sudah komplain soal bagaimana panelis itu hanya jadi pajangan aja akhirnya gitu kan. Akan lebih baik jika panelis itu membantu pasangan calon yang sedang berdebat untuk kemudian memfokuskan agenda gitu. Jadi bukan agendanya ya tetap agenda rakyat kan, bukan agenda elit masing-masing itu kan gitu. Itu yang pertama. Jadi menurut saya seharusnya ajakan Pak Jokowi ini direspon oleh KPU. Lalu yang kedua juga dari beberapa debat kan akhirnya supporter yang ada di belakang itu jadi kontraproduktif karena ini bukan pertandingan badminton atau sepak bola kan Mbak gitu. Jadi menurut saya ya KPU perlu evaluasi itu. Kalau memang tidak perlu ada supporter seperti pertandingan olahraga ya kenapa harus ada gitu kan. Dan ini akhirnya memudahkan kerja moderator. Selama ini kan moderator hanya tenang dulu. Jadi moderator tidak kemudian fokus pada tugasnya, yaitu ya tadi membuat koridor dalam debat sehingga lebih produktif bagi kita sebagai pemilih gitu Mbak. Kalau menurut saya itu yang harus kita dorong ke KPU gitu, dan saya sangat apresiasi ketika Pak Jokowi juga melontarkan perhatian yang sama gitu. Kalau tadi dijawab oleh Pak Anies, oleh Pak Ganjar juga bahwa masing-masing menilai tidak ada serangan personal dalam debat. Kalau Mas Kunto lihatnya seperti apa debat ketiga kemarin? Ya, saya melihatnya Mbak ya. Saya harus proporsian melihat ini. Yang pertama, saya juga agak bingung yang disebut dengan serangan personal. Kalau yang dari kubunya Pak Prabowo kan bilang yang serangan personal itu menanyakan tanah. Gitu kan? Betul. Ya, HGU-nya Pak Prabowo gitu kan. Dan kebetulan Pak Jokowi juga pernah menanyakan itu di debat tahun 2014 ya kalau nggak salah. 2019 kalau tidak salah. 2019 ya kalau nggak salah. Jadi kalau menurut saya ya Pak Jokowi harusnya ya udah tahu kan itu bukan serangan personal kan gitu kan. Jadi ini yang jadi catatan. Tapi saya melihat ada banyak serangan personal justru yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya soal omon-omon gitu. Itu kan jadi lebih ke personalnya Pak Anies yang menanyakan gitu kan.
Atau kemudian soal saya melihat seharusnya Pak Prabowo menggunakan kesempatan debat kemarin untuk menjelaskan soal ketika rumah prajurit, lalu kemudian alutista gitu kan, yang kita sebagai awam nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kemudian sayangnya itu tidak digunakan secara optimal oleh Pak Prabowo, dan akhirnya kalau bagi Pak Ganjar dan Pak Anies ya tentu saja debat kemarin sesuai dengan ekspektasi kan gitu. Cuman bagi kubu Pak Prabowo mungkin ini kurang ekspektasinya. Dan menurut saya tambahan untuk Pak Jokowi, Mbak, kenapa Pak Anies mungkin protes atau sedikit mempertanyakan ya, karena dalam wawancara doorstopnya Pak Jokowi juga, ya mungkin ini wartawannya juga nanyanya juga aneh nih gitu. Tapi Pak Jokowi kan juga menjelaskan soal hutang luar negeri menurut undang-undang. Dan ini kan seperti seakan-akan membantu menjawab pertanyaan ketika debat yang dilontarkan ke Pak Prabowo gitu kan. Lalu kemudian ya menurut saya itu yang harus Pak Jokowi mungkin agak sedikit terlalu bersemangat sehingga menurut harus mengklarifikasi beberapa hal yang menurut saya tidak perlu gitu. Saya tanyakan ke Mas Joko, apa iya ada kesannya Pak Jokowi membantu narasi pada saat debat? Enggak ya Mbak ya, kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden itu justru ingin menyampaikan berbagai poin-poin yang memang sebenarnya itu sejatinya bisa dielaborasi, bisa digali lebih dalam oleh para kontestan capres maupun cawapres begitu Mbak dalam debat. Tetapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Kunto tadi, memang akhirnya debat itu menjadi semacam hanya ajang pertunjukan tanpa kita mendapatkan esensinya. Misalnya contoh Mbak, ketika pada debat yang kedua ada sebuah singkatan begitu yang disampaikan. Sebenarnya kalau itu bisa dielaborasi, itu kan akan menjadi pendalaman materi yang lebih menarik. Tetapi karena aturannya begitu kaku, sehingga capres yang lain itu yang sebenarnya kalau dijelaskan singkatan itu dipanjangkan bisa menjelaskan, kemudian bisa terjadi tanya jawab yang lebih apik begitu antar capres sehingga masyarakat bisa melihat. Itu kan akan lebih enak ditonton begitu Mbak. Dan itu sudah dikoreksi kan di debat berikutnya ya, Mas? Itulah yang itu akhirnya kan dikoreksi begitu. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan sebagai sebuah koreksi begitu terhadap apa yang sudah terjadi. Dan jangan lupa sekali lagi yang saya sampaikan, koreksi itu terjadi karena memang masyarakat sendiri juga melihatnya seperti itu begitu. Karena saya juga sekarang sedang ada di luar kota dari Jakarta, masyarakat juga ketika saya tanya tentang debat sama kok, debat pemimpin yang harusnya elegan kok malah menjadi debat yang tidak ketemu begitu loh, kurang mendalam gitu. Tapi KPU tadi sudah bilang bahwa tidak akan kepemimpinan begitu. Mas Joko izin. Tadi KPU bilang bahwa tidak akan berubah, tapi format di debat berikutnya sudah dipastikan demikian. Tapi akan kalau evaluasi kan rapat evaluasi menjelang debat akan dilakukan. Apa yang Mas Joko lihat dari keputusan KPU ini? Kita harus melihat Mbak bahwa format perubahan itu bukan sekedar tentang format perubahan pada saat ini gitu. Tetapi ini baiknya menjadi catatan untuk kedepannya, karena kita pasti dalam 5 tahun ke depan juga akan menemukan akan sama seperti ini, akan hal-hal seperti ini. Tentu apa yang menjadi masukan baik dari yang diberikan oleh Bapak Presiden, yang disampaikan oleh masyarakat, yang disampaikan oleh pakar-pakar komunikasi seperti Mas Kunto dan yang lainnya, itu betul-betul menjadi catatan agar KPU ke depannya pada pilpres-pilpres yang akan datang itu betul-betul mencari satu format yang baik sehingga masyarakat mendapat tontonan debat pilpres maupun yang lebih menarik begitu Mbak, yang lebih bisa membuat. Karena kalau kita lihat hari ini debat-debat pilpres itu hanya kelompok tertentu saja yang nonton. Sementara mayoritas masyarakat tidak terlalu tertarik untuk melihat debat ini gitu. Padahal kan sebenarnya ini ajang untuk kita bisa menilai dari semua kandidat-kandidat itu mana yang terbaik dan akhirnya itu bisa menentukan pilihan pada hari pencoblosan begitu Mbak. Oke, kalau Mas Kunto terakhir singkat saja, apa jadinya? Bagaimana sebenarnya yang diharapkan debat ini kan kalau saling sanggah, saling debat itu justru yang ditunggu karena ini bukan diskusi tapi debat. Nah, tapi bagaimana agar produktif juga untuk pemilih? Ya, menurut saya yang pertama tadi Mbak, panelis harus kemudian diajak berpartisipasi lebih aktif. Mereka yang membuat pertanyaan, mereka itu putra-putri terbaik bangsa juga kok gitu. Dan saya
sangat menghormati kepakaran mereka gitu kan. Akan sangat sayang kalau tugas mereka hanya ambil bola gitu, ya kan. Akan lebih baik ketika setelah pertanyaan dari bola itu, maka moderator melemparkan ke panelis untuk kemudian memperdalam jawaban dari si calon presiden atau calon wakil presiden. Dan mungkin dari situ kita akan dapat frame yang lebih komplit gitu. Kita dapat informasi yang lebih bagus sehingga bisa membantu jalan debat sisanya antar calon presiden atau calon wakil presiden. Sehingga nggak kemana-mana akhirnya gitu Mbak. Itu mungkin akan bisa membantu kita lebih fokus, kita lebih bisa dapat informasi yang mencerahkan dari debat presiden ini gitu. Masing-masing capres pasti punya strategi masing-masing, tapi yang jelas harus bisa menyampaikan visi misi jelas untuk penonton yang akan jadi calon pemilih di 14 Februari nanti. Terima kasih tenaga ahli kantor staf presiden, Johannes Joko. Mas Joko terima kasih juga Mas Kunto Adi Wibowo. Terima kasih Mbak Friska, terima kasih Mas Kunto. Universitas Padjadjaran. Terima kasih banyak atas waktunya.